Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tinestorus. Hari ini saya akan membahas tentang arwah orang mati, Bapak Ibu. Apakah bisa seseorang itu bisa berinteraksi dengan arwah untuk mengetahui apakah arwahnya tenang, apakah arwahnya masuk surga atau neraka, atau bisakah arwah nenek moyang menjaga saudara gitu ya. Karena saya lihat ada beberapa channel yang membahas, Bapak Ibu ya, bahwa sampai ya banyak juga datang ke channelnya Bapak Ibu untuk menanyakan tentang kematian ayahnya lah, adiknya lah, ya kan. Inilah yang saya luruskan, Bapak Ibu, karena saudara jangan sampai kena tipu ya, terperangkap. Karena ada beberapa channel Bapak Ibu yang menganggap itu adalah sebuah kebenaran, ya kan. Dan sangat sayang kali saudara kalau orang Kristen terjebak, terperangkap oleh rayuan gombalnya, manisnya si para malaikat yang jatuh ya. Saya bilang para malaikat yang jatuh ya, nanti saya bilang setan-setan, orang kecewa ya kan. Orang nanti marah ya kan, karena roh-roh jahat kan ada dua bagian, sebenarnya sama sebenarnya kan. Jadi namanya kan para malaikat ya kan. jadi ada sebagian ilmu putih, ilmu hitam. Jadi ada aliran baik, ada aliran tidak baik ya. Ada menolong orang, ada yang membunuh orang ya kan. Jadi makanya ada sebagian orang menganggap fall angel ini ya sebagai malaikat pelindung ya kan, dia baik ya gitu. Jadi saya bilanglah malaikat ya kan. Jadi saya lihat di channelnya Bapak Ibu ya, banyak juga orang Kristen Bapak Ibu ya. Saya lihat komentar-komentarnya, wow, sedih sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa saya bilang sedih? Karena gini, tidak banyak para pendeta yang bisa khotbahkan tentang arwah Bapak Ibu. Karena mereka tidak berpengalaman dan tidak diberikan hikmat Bapak Ibu. Hanya orang-orang tertentu saja Bapak Ibu yang bisa khotbahkan tentang arwah ini Bapak Ibu. Jadi makanya ada sebagian orang pergi ke gereja masih percaya dengan hal-hal tahayul gitu. Sebenarnya ada di Alkitab Ibu, tetapi karena Alkitab memang susah untuk dimengerti dan nggak mau belajar ya kan, dan nggak mau berdoa ya, ini tadi Bapak Ibu ya kan, pasti kita akan menduakan ya kan. Oke, saya berceritalah dulu ya supaya saudara bisa paham ya. Terutama dengan channelnya Tim Anomali ya, dan Detektif Astral ya, yang selalu membahas tentang arwah ya. Saya fokuskan untuk mereka ini Bapak Ibu, karena masih muda ya kan, beda-beda berapa tahun lah saya dengan mereka. Sangat disayangkan kalau memang salah jalur kan gitu ya kan. Saya mengharapkan mereka ini adalah ya bisa ketemu nanti di surga Bapak Ibu. Keinginan saya adalah saudara bertobat. Yang saya nggak menginginkan saudara binasa ya. Ciri-ciri saya nggak ada seperti itu Bapak Ibu. Haleluya. Kalau ada saya salah, beri masukan ya kan. Namanya saling menasihati ya kan. Jadi ya saya memang bangga sama Bapak Ibu melihat mereka bisa berinteraksi dengan roh-roh ya, bisa mengetahui Bapak Ibu ya. Ada beberapa channel ya. Jadi mungkin saudara bertanya kenapa saya bisa membahas tentang roh-roh jahat ya, tentang malaikat fall angel ya kan. Mungkin saudara ada yang komentar ya, sok tahu gitu ya kan. Haleluya. Sebelum masuk ke Alkitab,
saya berkesaksian dulu lah kan ya, supaya saudara bisa mengetahui siapa sih saya ya kan. Waktu kecil Bapak Ibu, saya hanya tinggal di Aceh Bapak Ibu. Saya orang Aceh ya kan, orang Batak tapi tinggal di Aceh Bapak Ibu ya. Dan waktu SD Bapak Ibu, saya pernah mengalami sakit. Sakitnya tidak ada, pergi ke rumah sakit nggak ada sakitnya Bapak Ibu. Dulu SD saya sudah mengenal Alkitab ini ya kan, sudah membacanya. Sedikit yang saya tahu ya, banyak yang saya tidak tahu. Dan dari dulu saya orang Kristen ya. Dari dulu saya Kristen ya Bapak Ibu. Dan saya tidak pernah percaya dengan hal-hal mistis Bapak Ibu, yang katanya orang mati bisa berinteraksi ya. Jadi inilah pengalaman saya Ibu. Sebenarnya ini ada pekerjaan adalah roh-roh jahat Ibu, penghulu di udara lah saya bilang ya, supaya agak lembut. Nanti ada ayatnya ya. Sebelum masuk ke Alkitab, jadi saya berkesaksian dulu ya kan. Jadi waktu SD itu Bapak Ibu, karena bapak saya dan mama saya itu merantau Bapak Ibu, jadi kami itu tinggal di rumah, tidur di rumah nenek ya kan, di rumah opung. Jadi ini masih sekolah Bapak Ibu. Jadi dan saya itu dari dulu Bapak Ibu tidak mempercayai hal-hal mistis lah ya kan, yang begu ganjang megang kita itu bisa, contohnya dipegang tangan kita nggak bisa bergerak. Dulu saya nggak percaya akan hal itu Bapak Ibu ya. Tapi saya pernah berpengalaman Bapak Ibu ya. Waktu SD itu kelas 3 Bapak Ibu ya, kelas 3 kurasa itu. Jadi ini udah selesai kami makan nih, selesai kami makan di rumah nenek. Jadi mau pakai baju sekolah itu di rumah Bapak Ibu. Jadi rumah nenek saya dan rumah saya itu berdekatan. Ini kan pasar kan, ini pasar. Rumah opung saya dekat pasar umum nih. Jadi kami di belakang rumah opung kami, ya kan. Dan bapak saya memang udah berpesan Bapak Ibu, jangan kemana-mana sebelum bapak saya dan mama saya berangkat ke Medan cari kerja. Karena di kampung gak ada kerjaan, nah Ibu. Dan lampu pun berapa orang saja Bapak Ibu. Saya lahirnya tahun 1988 Bapak Ibu. Dan lampu pun hanya sedikit ya. Kamar mandi nggak ada Bapak Ibu, hanya ada kamar mandi umum, agak lumayan lah jauh. Tiba-tiba perut saya agak-agak mual Bapak Ibu ya. Pingin, maaf kata ya, pingin BAB ya kan. Karena jauhnya kamar mandi, karena sungai umum ya, namanya anak. Karena ini rumah saya Bapak Ibu ya kan, ini rumah saya nih, ini jalan, ini rumah, belakangnya kebun-kebun ya kan. Jadi karena udah kepepet Bapak Ibu, terpaksalah BAB sembarangan ya kan. Namanya saya tidak bisa melihat hantu Bapak Ibu ya kan. Saya tidak bisa melihat kehadiran seseorang ya kan. Ya, setelah saya selesai BAB Bapak Ibu, saya sakit. Dan saya sering penglihatan anak sama ibu. Tapi nggak jelas, samar-samar. Saya di rumah, saya lihat pintu orang terbuka, saya lihat ibu-ibu dan anak-anak yang, kalau orang Batak, kalau orang ini ayun-ayun gitu loh, supaya tidur anaknya. Dan sering penglihatan itu, tapi saya kenal namanya anak-anak kan kita nggak tahu ya. Semenjak BAB itu, saya penglihatan itu aja, mama dan anak-anak. Tapi saya nggak bisa sekolah Bapak Ibu, sampai 1 minggu saya nggak sekolah.
sakit perut saya, nggak bisa, padahal nggak makan apa-apa, pergi ke rumah sakit nggak ada penyakitnya tapi sakit perut. Jadi saudaraku, jadi saya sakit Bapak Ibu ya. Berobat nggak sembuh-sembuh. Jadi karena saya sakit, nenek saya ini udah gelisah Bapak Ibu, karena udah berobat katanya nggak ada sakit tapi sakit. Namanya dulu Bapak Ibu ini belum ada dulu. Yang ada itu dulu ada kita koin, punya koin, masukkan koin, tet. Halo. Apa nama warteg ya, yang masih mengingat warteg ya kan. Dan jadi udahlah, ditelepon lah Bapak Ibu ya kan, pakai koin lah kan ya, berapa perak kemarin ya. Saya udah lupa. Jadi telepon lah supaya cepat pulang bapakku kan. Jadi karena dari marah-marah lopungku ini kan, nenekku ini marah-marah, udahlah nggak usah lah kalian merantau di sini aja lah, tinggal katanya. Ini satunya anakmu perempuan sakit nggak tahu apa obatnya, udah pergi ke rumah sakit nggak ada penyakitnya katanya, ini sakit. Dan aku pun nggak bilang sama nenekku juga aku punya apa, penglihatan gitu. Tapi kemana aku pergi, aku selalu melihat anak-anak, satu ibu Bapak Ibu ya. Tapi mereka nggak berinteraksi gitu loh, nggak bicara, tapi penampakan aja gitu. Karena saya nggak bisa melihat, maksudnya bisa melihat, semenjak ada itu saya bisa melihat tapi nggak berinteraksi gitu, nggak bisa ngomong gitu loh Bang. Tapi saya sakit, perut saya gini terus gini Bapak Ibu, sakitnya minta ampun lah ya. Sampai nggak tidur pun susah Bapak Ibu ya kan. Ya udahlah, pulanglah Bapak Ibu, pulang malam bapakku dari merantau. Yang paling saya herankan Bapak Ibu, bapak saya bisa berinteraksi dengan yang tak nampak kasat mata. Dan saya di situ bertanya Bapak Ibu, kenapa bapak saya ini bisa bicara tapi nggak ada kawannya gitu loh. Setelah bapak saya ini berbicara, baru bapak saya ini nanya sama saya Bapak Ibu, betulnya kamu, maaf katanya yang tadi itu, betulnya kamu BAB di sana katanya. Iya, pesan bilang. Oh, makanya kan bapak udah bilang jangan sembarangan, kalau kemana-mana permisi. Permisi Bapak Ibu ya. Kenapa rupanya Pak, kenapa rupanya yang saya BAB itu Bapak Ibu, tempatnya rumah mereka yang tak kasat mata ini itu rumah mereka kan, namanya saya nggak tahu kan. Itu rumah mereka Bapak Ibu. Oh ya. Jadi waktu SD saya udah pernah kena ya kan, hal-hal mistis ya. Waktu SMP juga saya udah pernah kena Bapak Ibu ya. Waktu saya diajak teman ke kalau di kampung-kampung kan masa ada keyboard Bapak Ibu, Naposo Bulung namanya ya. Gondangan lah, ke gondangan Naposo, gondangan pemuda-pemudi ya kan. Di tengah jalan saya sudah melihat gondangan itu Bapak Ibu. Begitu meriahnya, ramenya saya melihat Bapak Ibu gondangan itu Bapak Ibu ya. Teman saya kan, saya ngomong sama teman saya ini, rame kali ya gondangannya, padahal masih jauh lagi Bapak Ibu. Tapi teman saya ya udahlah, mungkin dia dipikirnya mereka saya itu ngigo atau gimana ya ini kan. Sampailah ke gondangan itu Bapak Ibu, saya udah terasa sesak ini saya, aduh, dan terasa panas gitu, pingin cepat pulang, tapi teman saya nggak mau pulang. Untunglah ada kakak kelas saya Bapak Ibu ya, kakak kelas saya, teman abang saya. Ya puji Tuhan lah ya. Dia datang ya,
ngapain kau dek sini? Iya, ini kok sendirian, katanya. Iya, nunggu teman saya pergi ke sana gitu. Saya disuruh sini nunggu gitu. Iya, tapi mau pulang gak ada ke teman. Ya udahlah, diantar lah aku bapak ibu, ya diantarnya. Tapi sesak memang bapak ibu. Saya nggak tahu apa gitu namanya. Ini sesak, penglihatan. Ya, sampailah ke rumah. Sampailah saya ke rumah, yang masih ada penglihatan ya ibu. Saya nggak tahu apa-apa, tapi susah kali itu. Mungkin bapak saya sampai ke rumah, mungkin dia bisa melihat siapa yang datang kan. Siapa yang datang ke rumah dia bisa lihat ya ibu. Dipanggil adik saya kan, Jepri mana kakakmu, katanya. Di kamar kan. Panggil dulu keluar kan. Dipanggilnya lagi. Dari mana tadi kau, dek, katanya. Dari sana. Jadi apa yang kau lihat? Iya, aku saya lihat. Iya. Dia datang sampai ke rumah kami, ikuti aku. Jadi iman saya dulu bapak ibu, ya tipis. Jadi cepat penghulu di udara itu cepat kali menangkap saya gitu. Itu waktu SMP bapak ibu ya, kena saya, puji Tuhan sembuh ya. Saya nggak tahu diapain bapak saya, sangat nggak ada didoakan atau diapain, tapi hanya berinteraksi aja mereka, bisa bicara gitu ya. Tapi saya nggak berani bicara bapak ibu tentang hal ini sama bapak saya, kenapa kok bisa bapak berinteraksi ya kan. Jadi waktu SMA bapak ibu ya, waktu SMA itu saya pernah kena, dan pernah juga waktu SMA juga pernah saya, kalau kata orang Batak, dilalalapi begu. Maksudnya ini saya kerja di sawah ibu ya, saya orang sawah, orang petani. Saya orang petani, saya memikir ini udah masih jam 4 gitu loh bapak ibu. Saya kerja di sawah, padahal sudah jam 8 malam. Bayangkanlah saya sendiri bapak ibu di sawah jam 8 malam. Dan penglihatan saya bapak ibu, saya merasa bahwa ada di belakang saya anak-anak, ada 3 orang, ibu sama bapak. Dan saya melihat matahari masih terang gitu, nggak gelap gitu loh. Ya, apa namanya itu bapak ibu, dilalap-lalapi begu gitu ya, bahasa Bataknya ya yang tahu. Maksudnya diapakan, apa namanya, sapi begu, mana bahasa Indonesia itu, di apa ya, ditunggu-tungguin hantu gitu loh, itunya bahasa Indonesia nya nggak paham juga, tapi dilalap-lalapi hantu lah, dibuatnya apa supaya bisa melihat ini. Maksudnya apa ya mas, bingung juga menerangkannya. Saya merasakan bahwa masih siang gitu, padahal udah malam. Gitu loh ya. Dan penglihatan saya, dan ada saya lihat sosok laki-laki ya, saya tidak mengenal dia, jaraknya itu kira-kira 100 meter bapak ibu, memanggil saya, pulang katanya, ini sudah malam. Masa sih pak, ini udah malam, ini kan sudah, bayangkan saudaraku, 100 meter bisa saya dengar dia ngomong, bisa saya bicara, tapi saya nggak kenal siapa. Pulang, ini udah malam. Masa sih, nggak tahu, tiba-tiba ini kan, karena saya kan ngambil rumput ya kan, ngambil rumput gitu, namanya kan nanam padi itu kan ada airnya. Jadi pas air itu mencak gini, baru saya sadar, udah malam. Wah, saya lihat di belakang saya nggak ada orang,
Padahal tadi saya mendengar masih banyak anak-anak berinteraksi, orang tua sama suaminya ada di situ gitu. Ini ya, saya jadi apa? Yang saya takutkan bukan setan di situ ya. Padahal saya itu TSM ya. Yang saya takutkan, aduh, takut pula ada orang yang ini ya memperkosa ya, maaf kata ya. Itu yang saya takutkan. Sama ular. Ya, saya tahu udah malam, saya lari-lari Bapak Ibu. Dan dari rumah saya, dari sawah ke rumah saya itu jauh banget Bapak Ibu. Ada kira-kira 200 meter itu kurasa jauhnya Bapak Ibu. Dan saya melewati kebun-kebun ya, dan melewati namanya dan melewati kuburan umum 3 kuburan umum 3 Bapak Ibu. Ya. Saya melewati kuburan umum. Ya udah saya lewati Bapak Ibu. Lari-lari saya. Tapi tetap berdoa. Tuhan lindungi saya. Sampai di rumah saya dimarahin. Bukannya ditanya kan dikasih makan enggak, tapi dimarahin Bapak Ibu. Ya kan. Dan waktu SMA kelas 3 Bapak Ibu, saya pernah kena dipegang orang, dipegang perbegu ganjang ya, kata orang Batak perbegu ganjang, dukun, dipegangnya ini bisa mati rasa gitu loh, maksudnya nggak bergerak gitu. Jadi saya pergi, diajak teman saya, kakak saya ini, kakak kelas ya, Tin, ayo ke rumah nenekku katanya. Ya udah aku pergi gitu. Jadi neneknya menghampiri saya dan dipegangnya ini ku, baik ke sekolah ya nak katanya. Iya pun, saya bilang. Semenjak di sana dipegang, ini udah sesak kali Bapak Ibu. Rasanya udah, aduh gimana saya bilang, pingin tidur gitu, maksudnya sesaknya itu pingin cepat-cepat pulang dari situ, udah nggak terasa apa, udah nggak bisa bernapas gitu. Dan kakak ini pun nggak melihat keadaan saya kan, nggak tahu, mungkin kakak ini nggak bisa melihat. Padahal rumah saya ke rumah punya itu ada jauhnya kurasa Bapak Ibu 150 meter kurasa jauhnya, jalan kaki itu lumayan lah, karena dari dulu kan gak ada transport Bapak Ibu ya. Jalan kaki itu sehat ya. Jalan-jalan Bapak Ibu, semuanya udah sakit banget sampai penjalan. Dan di rumah saya itu sore-sore Bapak Ibu ya, sore-sore di rumah saya itu sering Bapak Ibu, ibu-ibu berkumpul ya, namanya di kampung kan, apalagi tinggal orang Batak, pasti banyak orang berkumpul-kumpul lah ya kan, menggosip ya kan. Jadi jarak jauh tetangga saya melihat aku Bapak Ibu. Panggilan mama saya kan Mama Rudi, karena yang paling besar itu abang saya Rudi ya kan. Mak Rudi, tengok burungmu sana, si Tina itu, nama saya si Tina ya, tengok dulu. Kenapa dia jalan seperti nenek-nenek katanya. Kata kalau orang Batak mengicaki, ngapain dia mengicaki gitu loh maksudnya ya. Jadi mama saya manggil, Tina, katanya, kuat kali suaranya, Tina gitu. Kenapa kamu buat gitu jalan? Kenapa mama saya ini bilangnya, kenapa kau buat jalan? Memangnya saya jalan gimana kau? Iya. Jadi sampailah ke rumah. Cepat kau datang ke sini. Ya. Tetap juga saya gitu jalan. Jangan gitu kau jalan. Jalan sampailah ini. Siapa yang nyuruh kau jalan seperti itu? Jalan seperti apa? Saya lurus kok jalan. Padahal mama-mama yang di situ 5 orang banyak. Udahlah, datanglah orang. Tanyakan dulu lah anakmu itu, burungmu itu, dari mana dia. Kita semua melihat dia itu nenek-nenek. Jadi orang satu kampung saya melihat aku nenek-nenek Bapak Ibu. Gini loh. Bungkuk gini. Padahal saya ini lurus.
saya merasa saya lurus jalan gitu. Ini tangan saya ada gini ya. Udahlah. Tanyakanlah dulu dari mana dia. Ditanya lah bagus-bagus ya kan. Dari mana rupanya kamu, Tin, katanya. Dari rumah orang. Itu sama kakak itu di rumah neneknya. Oh. Jadi kalau jumpa nenek, jumpa. Baru kau dipegang ini. Pantasan lah kata orang-orang. Udahlah, didoakan sama ibu. Puji Tuhan sembuh. Jadi semenjak saya kena ibu, baru saya percaya bahwa hal mistis itu ada, ya kan. Sebenarnya itu adalah pekerjaan penghulu di udara, Bapak Ibu ya. Kita kembali ke Alkitab ya, supaya saudara jangan terjebak, supaya saudara jangan terperangkap ya. Dan penghulu di udara akan memakai siapa saja, Bapak Ibu, supaya saudara kena ya. Makanya kalau saudara bermimpi orang mati, itu caranya orang mengirim santet itu caranya, Bapak Ibu. Ya, makanya jangan percaya kalau ada orang mati mengajak saudara meninggal ya. Itu adalah apa namanya saya bilangnya, ciri-ciri gitulah ya. Jadi kita masuk dulu ke Alkitab, Bapak Ibu. Apakah Alkitab ada menuliskan ya kan mengenai roh jahat ini ya. Yang pertama itu, apakah nenek moyang roh arwah nenek moyang kita bisa menjaga kita? Pernah juga berpengalaman, Bapak Ibu. Itulah agak ini ya. Tapi sekarang kan saya sudah mengerti kan firman Tuhan, karena Tuhan mengabarkan saya kan. Dulu kan nggak mengerti. Apakah ada seorang penjaga kita gitu loh. Ya kan, seperti kalau saudara pernah masuk ke YouTube-nya atau ke channelnya atau pernah nonton televisi ya kan. Jadi kalau seorang indigo atau yang memiliki ilmu spiritual, mereka akan mengatakan bahwa dia itu ada yang menjaga dia, neneknya, kakeknya, buyutnya gitu loh ya. Jadi kita baca dulu Kisah Para Rasul, Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 12 ayat 11 ya. Kisah Para Rasul 12 ayat 11. Apakah ada gitu ya? Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian kata mereka, itu malaikatnya. Jadi Bapak Ibu, kita hidup ini Bapak Ibu, kalau saudara di dalam Yesus Kristus ya, itu ada malaikat kita Bapak Ibu, yang menjaga kita, yang watching kita everyday Bapak Ibu ya. Jadi malaikat itu untuk menulis di buku perjanjian Bapak Ibu, di buku kitab kehidupan ya. Dan saudara nggak bisa menutupi dosa saudara ya. Kita baca Bapak Ibu Matius 18 ayat 10 ya. Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata padamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi setiap orang pasti ada malaikatnya Bapak Ibu, penjaganya. Jadi bukan arwah nenek moyang buntut apa yang tadi dah. Jadi percayalah Bapak Ibu, tidak ada seorang arwah yang bisa menjaga kita Bapak Ibu ya. Tetapi ada malaikat Tuhan kasih untuk menjaga kita. Haleluya. Ya. Dan saudara nggak usah berinteraksi dengan ya ilmu spiritual ya untuk menanyakan arwah
orang mati gimana gitu ya kan, atau minta togel atau minta nomor gitu ya kan. Nggak usah Pak Ibu ya kan. Jadi kita baca Pak Ibu Efesus 2 ayat 2 ya, Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi inilah Bapak Ibu, mentaati penguasa kerajaan angkasa ya. Kalau saudara baca Efesus 6 ayat 12, ada 4 jabatan para setan ya. Jadi ini kerajaan angkasa. Bang Mongol tahu ini siapa ini kerajaan angkasa Bapak Ibu? Penghulu di udara. Inilah yang selalu menjelma siapa saja Pak Ibu, yang menjelma menjadi nenek saudara, menjelma menjadi istri saudara, suami saudara, anak saudara, tetangga saudara. Dan inilah yang bisa kalau saudara berinteraksi, bermimpi, berjumpa dengan kerajaan-kerajaan gitu ya kan, seperti yang di channelnya Tim Anomali dari Titik Asal, mereka melihat roro arwah-arwah kerajaan-kerajaan ya kan. Inilah tadi Bapak Ibu ya, memanipulasi kerjaan mereka ini, kerajaan angkasa gitu loh ya. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka yang pembohong kakap Bapak Ibu, yang mencampur adukan roh jahat, roh orang mati itu akan bisa berinteraksi dengan manusia. Bayangkan Bapak Ibu, detektif astral Tim Anomali baru-baru ini mereka bahas Bapak Ibu, bahwa orang mati mendoakan orang hidup. Gimana Bapak Ibu? Orang mati kok bisa mendoakan orang hidup? Dan itu seperti hal kebenaran di dalam mereka. Padahal ya kita orang yang hidup aja nggak bisa mendoakan orang mati. Bagaimana ini terbalik? Orang yang mati mendoakan orang yang hidup. Kalau saudara baca Yesus terang-terangan loh membuat suatu perumpamaan. Orang kaya yang meninggal dan orang miskin Lazarus yang meninggal. Terang-terangan loh. Orang kaya ini kan bicara, suruhlah Lazarus itu. Dia nggak bilang suruhlah aku untuk pergi ke kakakku, abangku, nenekku, mamaku. Kayak dia bilang Bapak Ibu. Ya. Jadi orang kaya ini dibilang apa Bapak Ibu? Suruhlah Lazarus, karena Lazarus adalah orang yang saleh, orang yang beriman. Mungkin orang yang beriman meninggal Bapak Ibu, datang ke mimpi orang, datang ke orang percaya. Kalau saya orang jahat nggak mungkin orang percaya gitu ya kan. Orang skate ya kan. Ya, betul. Jadi orang kaya ini bicara Bapak Ibu, suruhlah Lazarus memperingati, menasihati keluarga saya supaya tidak masuk ke Hades. Apa kata firman Tuhan Ibu? Tidak ada dan sudah ada jurang pemisah orang yang mati dengan orang yang hidup. Titik. Kalau saudara di dalam Tuhan, gak usah permisi pergi maksudnya kalau pergi ke kuburan gak usah permisi Pak Ibu, gak usah takut ya, udah gak ada lagi hubungan. Tapi kalau iman saudara gak ada ya ya perlu saudara ya kan, seperti yang saya alami dulu kan. Tetapi kalau iman saudara sudah kebal, ya udah memiliki iman yang benar, nggak masuk itu Bapak Ibu, nggak bisa lagi saudara kena ya.
Dan inilah yang Bapak Ibu yang sering banyak orang terperangkap. Banyak orang terperangkap Bapak Ibu. Banyak orang yang terperangkap hal-hal mistis, hal-hal dengan arwah-arwah, dan menganggap arwah-arwah itu bisa lebih pandai, lebih jago, lebih mantap dari yang hidup. Ya, lebih tahu tentang hal-hal yang masa depan. Ya kan? Makanya mereka pergi Bapak Ibu, ya kan? Padahal ini sangat berbahaya. Kalau saudara berinteraksi dengan arwah-arwah, aduh, karmanya besar Bapak Ibu. Ngeri karmanya itu, kutukannya banyak, ya. Contoh yang pernah dialami oleh Raja Saul, ya. Bayangkan Raja Saul Bapak Ibu. Dia memanggil arwahnya Samuel. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu kepada Saul? Ya, ada karma yang dia terima karena dia memanggil arwah. Ya kan? Kita baca Bapak Ibu Ulangan 18 ya. Ulangan 18 ayat 9 ayat 12. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Kekejian Bapak Ibu, ya. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, ya, seorang peramal, seorang penelah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Seperti yang dirasakan Saul Bapak Ibu, Tuhan menghalaunya, dia mati Bapak Ibu, dan jabatannya diambil, ya kan? Gara-gara ini tadi. Saudara jangan menganggap remeh temeh, ya kan? Saudara, pemanggilan arwah seperti banyak yang dilakukan oleh para channel untuk menghasilkan uang, dan itu laras Bapak Ibu. Mengenai roh jahat, mengenai dunia mistis, laras Bapak Ibu di mana-mana. Mau di YouTube, di bioskop, mau di tempat rekreasi, ya kan, rumah hantu kan, laris kan Bapak Ibu, rumah hantu. Laris, banyak peminatnya. Ya kan? Jadi kalau nonton di bioskop pun, film-film horor pun banyak peminatnya, banyak yang nonton Bapak Ibu. Ini sangat laris memang. Kalau saudara melihat channel mengenai horor, banyak kali yang penontonnya, banyak kali yang subscribe-nya. Karena banyak orang yang mempercayai hal mistis itu, ya, bagian kehidupan mereka. Karena sebagian ada orang yang menganggap, ya, makanya jangan heran kalau saudara mendengar kabar ada menikah dengan buaya putih, ya kan, siluman, ya kan, segala macam lah, karena ya mata batin mereka itu sudah dibutakan gitu. Yang jelek bisa yang cantik juga, ya kan, bisa dilihat cantik gitu. Boneka bisa dianggap hidup, bisa berinteraksi. Inilah tadi yang dikatakan firman Tuhan. Kerajaan angkasa, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, yang menganggap dirinya nggak durhaka, ya kan, dari kebenaran. I help people, ya, kami menolong orang, kami membersihkan rumah hantu, rumahnya
merantu, ya kan? Kami menolong orang. Jadi kami ini ya orang baik. Gak mungkin lah kami sesat, ya kan? Itu kata mereka. Tapi inilah yang saya sampaikan, Bapak Ibu, ya kan? Saudara lah yang menilai kemana saudara. Kita baca Bapak Ibu ayat terakhir yang kalau sudah dikatakan ayat terakhir sudah bangga para jemaat. Habis, ya kan? Haleluya. Ayat terakhir Bapak Ibu, Pengkhotbah 5 ayat 3 ya. Pengkhotbah 5 ayat 3. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Jadi dalam mimpi pun Bapak Ibu, mungkin ada bunga-bunga mimpi, ada yang jadi dalam mimpi pun Bapak Ibu ada bunga-bunga tidur ya. Mungkin karena dia kecapean atau gimana gitu ya kan. Jadi setiap mimpi itu kalau enggak berhubungan dengan Tuhan enggak usah dipikirin gitu ya. Tapi kalau saudara bermimpi dengan roh-roh orang mati, arwah-arwah orang mati, ya saudara berdoa. Ya, ingat Yesus Kristus Bapak Ibu ya. Ya, karena ini adalah caranya. Karena saudara jangan ini. Peperangan rohani itu Bapak Ibu di alam mimpi Bapak Ibu. Ya. Peperangan rohani ini yang bisa kita rasakan itu di alam mimpi. Jadi kalau ada orang yang mengirim santet kepada saudara, itu akan ketahuan di alam mimpi Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau orang mengirim santet itu ada pertandanya. Ada pengiriman gitu loh Bapak Ibu. Lewat mimpi, karena ini di alam roh. Jadi di alam mimpi itu, makanya Bapak Ibu kalau saudara beriman, enak aja Bapak Ibu dalam mimpi. Karena seperti yang saya alami Bapak Ibu, saya tenang aja tidur karena saya tahu Tuhan saya mengcover saya gitu. Kemanapun saya pergi Tuhan mengcover saya, karena saya percaya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Alkitab mengatakan Ibu, ya, jika saudara beriman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan membiarkan saudara. makanya Bapak Ibu, di channel semenjak saya buat channel Bapak Ibu, ya, banyak peperangan rohani yang saya alami. Ya, saya bukan sok jago atau sok nantang gitu. Ya, inilah yang saya bagikan supaya saudara bisa menilai. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara beriman di dalamnya, setan apapun nih yang menghalau saudara, yang mengantam saudara, tidak akan pernah saudara kena. Dia akan mental Ibu. Contoh ya, kalau mereka mendatang ke rumah saudara, mental dia, nggak bisa Pak Ibu. Tuhan sudah menjaga kok. Kalau saudara baca kitab Ayub ya, kitab Ayub ayat 1, Tuhan menjaga sekelilingnya Ayub sehingga para setan nih nggak bisa mengusik dia. Jadi saudaraku, kepada tim anomali ya, kepada tim anomali yang masih muda-muda semuanya ya, saran saya ya, ini adalah hak pilihan Ibu. Memang betul terserah saudara ya kan. Tapi inilah kerinduan saya sebagai mengenal kasih Kristus ya. Kenapa saya mau membagikan ini? Karena Tuhan menyelamatkan saya Ibu. Jadi saya pun merindukan orang selamat. Ya, saya nggak mau hanya saya selamat. Jadi saya pun harus membagikan firman Tuhan ini, kebenaran ini supaya saudara pun selamat. Haleluya.
nanti saya akan membahas tentang surga Bapak Ibu. Saya sudah bahas, tapi saya akan bahas detail banget tentang surga supaya saudara bisa memilih, karena hidup ini kan mencari surga Bapak Ibu. Ya kan? Karena hidup kita hidup ada 3 bagian ya. Yang pertama itu adalah hidup yang sekarang. Nah, hidup sekarang ya. Jadi hidup yang kita sekarang ini gak lama. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hidup kita forever. Ya kan? Tapi semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ada waktu tubuh ini, ada waktunya. Ya, bersyukur orang bisa sampai 80 tahun bisa hidup. Ya kan? Ya kan? Bersyukur ada orang ya kan bisa menikmati ya kan sampai berumur 80 tahun ya kan. Kalau saya nggak usah sampai 80 tahun loh, nanti menyusahkan orang gitu ya kan, karena semakin tua kan semakin anak-anak ya kan, jadi sangat menyusahkan orang ya kan. Jadi kemana tujuan hidup ini setelah mati, arahnya kemana? Apakah ke surga, apakah ke Hades gitu ya kan? Pilihan ada di antara kita masing-masing. Dan berbahagialah saudara kalau saudara mendengarkan perkataan saya dan menelaah ya kan, supaya saudara bisa berpikir Bapak Ibu yang mana lebih baik. Ya, hidup saya aman aja Bapak Ibu ya, semenjak saya nggak Kristen KTP ya kan. Mencari kebenaran itu ada waktunya Bapak Ibu ya kan. Jadi saya pun harap maklum ya kan, karena tidak gampang mendapatkan kebenaran ya Bu. Saya pun mendapatkan kebenaran itu butuh waktu, butuh proses. Dan saya bukan belajar. Kalau saudara harus bisa membedakan belajar dengan yang datang sendiri. Kalau seperti ilmu spiritual ini kan mereka belajar Bapak Ibu, yang bisa hipnotis orang ya kan, hipnotis orang supaya macam uya kan belajar hipnotis ya kan, supaya hipnotisnya itu hipnotis positif Bapak Ibu ya, bukan pencuri dia, hipnotis supaya orang mengatakan kejujuran gitu ya kan. Tapi kenapa nggak dipakai waktu siapa itu ya kan? Kalau orang membunuh kan bisa ketahuan ya kan. Jadi mereka belajar Ibu. Jadi kalau seseorang belajar, pasti dia tidak segan-segan tampil ke media. Dan contoh hal-hal yang tadi ya, soal ilmu-ilmu ya kan, soal penyembuhan ya kan, soal spiritual, karena mereka belajar Bapak Ibu. Tapi mereka ini kan nggak pernah jujur di media. Pokoknya ya datang sendiri deh katanya pengetahuan ini ya kan. Mereka ini belajar Bapak Ibu. Makanya setiap orang yang di luar Yesus, sudah saya bilang ya, setiap orang yang di luar Yesus yang memiliki ilmu spiritual, kalau mereka berinteraksi dengan roh jahat, ada triknya. Mereka punya trik. Jadi saudara harus bisa membedakan di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di luar Tuhan Yesus Kristus. Contoh yang dialami, yang terkenal ini Pak Dautoni, Bang Mongol. Kalau mereka berinteraksi nggak pakai trik mereka, karena ini udah anugerah Bapak Ibu ya kan. Mereka kan dulu kan mantan, jadi itu kan nggak diambil Tuhan, nggak dihilangkan, tapi dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, haleluya. Jadi mereka nggak memiliki trik. Triknya seperti ini memang, iya kan, gitu triknya supaya bisa berinteraksi ya kan. Tapi orang-orang di dalam Tuhan Yesus nggak perlu trik-trik, karena ini kan nggak belajar kita. Tuhan kasihnya anugerah itu Bapak Ibu, pengetahuan itu ya kan. Jadi nggak usah memiliki trik. Makanya makanya banyak yang dari Tuhan itu kalau dikasih talenta penyembuhan takut tampil di media, karena takut aduh sembuh nggak ya, gimana ya. Tapi kalau
orang sudah belajar, mereka akan tampil, mereka akan tidak ada lagi kata tidak bisa, karena mereka sudah belajar gitu ya. Tapi mereka tidak mengakuinya ya kan. Mereka belajar sembuh ya kan. Karena di akhir-akhir zaman pun akan tampil nabi-nabi palsu yang bisa menyembuhkan, memberikan Roh Kudus, bisa ya kan, bisa mengusir roh jahat. Itu akan tampil Bapak Ibu ya kan. Jadi berhati-hati saudara ya. Jangan langsung terbuai oleh seseorang ya kan. Kalau dari Tuhan itu ya nggak akan berani tampil kan. Betul nggak ya, bisa nggak ya, harus. Tapi kalau pengalaman saya ya, puji Tuhan, Tuhan sudah pernah memakai saya untuk mengusir roh jahat ya. Ada kawan saya, teman saya yang kerasukan setan, itu orang muslim ya. Waktu saya pernah merantau ya, jadi teman saya ini waktu saya kerja di kilang ya, di perusahaan lah ya kan. Ya teman saya ini kerasukan. Puji Tuhan, Tuhan memakai saya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya kan? Bukan di luar yang lain ya. Kalau di luar Yesus pun bisa menyembuhkan, bisa mengusir roh jahat, karena ada triknya. Tadi ini trik, ini tekan, ini kuat, ini. Nah, makanya kalau orang-orang apa kan ininya diapakan ya kan. Ada banyak trik Bapak Ibu, tapi itulah perbedaannya di dalam Tuhan dan di luar Yesus Kristus ya kan. Jadi sampai di sini aja pembahasannya ya. Jadi saran saya kepada tim anomali dan detektif astral, karena masih muda ya, mungkin karena Tuhan kasih ngomong ya, supaya ada kemudian Tuhan ya kan, supaya saudara selamat ya kan. Di channel orang lain banyak Bapak Ibu membahas ini Bapak Ibu, tapi nggak tertuju mata saya kepada mereka, tapi tertuju kepada mereka ini. Mungkin ini waktunya Tuhan Bapak Ibu, ini waktunya Tuhan, keselamatan akan tiba. Haleluya. Masih muda, ganteng lagi kan, cantik-cantik ya kan ya, kasihan kan ya kan, kasihan lah, masa kesana nanti ya kan masih ada surga ya kan. Sudah baik gitu kan. Saya kasihan seperti ini Bapak Ibu, prinsip saya ya. Jadi kan saya kan udah merantau kemana-mana Bapak Ibu, dan namanya kalau orang Cina ini kalau sudah baik Bapak Ibu, kalau kita baik, orang ini baik banget ya, diajari saya semua cara berbisnis ya kan. Dan bos saya ini Bapak Ibu, dia laki-laki ya, dia laki-laki, dia kerja, dia bisnis memang Bapak Ibu. Sama orang lain dia nggak gitu sama saya aja, tapi dia bukan orang Kristen, tapi dia orang ya inilah agama Buddha ya kan. Jadi saya ngomong dalam hati, Tuhan dia kan baik ini, ramah Ibu. Kalau soal menolong itu nomor 1 mereka Ibu. Makanya saya bilang jangan diragukan ya. Dan itu doa saya Ibu, sayang kali lah Tuhan kalau mereka ini, kalau bang ini masuk neraka gitu. Karena masuk surga itu ya memang orang nggak meyakini, orang nggak percaya bahwa hanya lewat Yesus lah masuk surga ya kan. Bagaimana yang lain kan. Jadi kita nggak bisa memaksakan orang kan. Jadi kan saya kan tahu kebenarannya Ibu. Terserah saudara mau saudara percaya atau tidak, itu hak pribadi ya. Dan itulah doa saya Ibu. Sangat disayangkan abang ini sudah kaya, baik, gak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Bagi saya ya, saya berdoa Tuhan kapanpun engkau datang, berilah kemuliaan kepada dia.
saya nggak mau dia masuk neraka, saya mau dia percaya kepadamu. Itu doa saya, Bapak Ibu. Saya nggak, karena saya udah pulang dari Malaysia, saya jadi nggak tahu lagi. Saya pun ganti nomor. Biasanya sering ini abang ini ya kan, ganti nomor karena HP saya rusak dari Malaysia itu, Bapak Ibu, rusak. Facebook saya juga baru semuanya. Jadi baru semuanya, Ibu. Jadi nggak ada lagi berinteraksi lagi dengan abang ini. Jadi saya nggak tahu apa mereka berubah, apakah abang ini sudah ikut Tuhan, saya nggak tahu, Ibu ya. Tapi itulah doa saya, Bapak Ibu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, doa saya tetap bersama kakak-kakak tim anomali ya, sama semuanya ya, sama di Australia. Masih muda, masih banyak, masih ada waktu, masih ada peluang untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu setiap orang yang mencarinya, Ibu ya. Jadi tidak semua orang selamat, Bapak Ibu ya. Kalau saudara untuk mau selamat ya carilah, ya kan. Tapi kalau saudara tidak mau selamat ya nggak usah cari gitu. Cari aja, Bapak Ibu. Kalau boleh saran saya kepada tim anomali, karena gampang berinteraksi, saran saya gini aja. Jam 12 malam ya, jam 12 malam coba sebutkan di dalam hati, gak usah berteriak. Jika benar Allah yang disembah Bapak Abraham, Ishak dan Yakub memang betul-betul ada, tunjukkan eksistensi, keberadaannya, tunjukkan keberadaanmu di tempat ini supaya saya menyembah Engkau. Mungkin setiap malam kakak-kakak saya kalau disebut dalam doa ini, atau sebut aja, nggak perlu berdoa, atau sebut aja, saya percaya Tuhan akan hadir kok ya. Tuhan akan hadir, dia tidak akan menjauh, Ibu, kalau saudara mencarinya. Hanya sedikit kalimat saja tadi, jika engkau benar-benar Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, tunjukkan esensi keberadaan supaya saya tidak sia-sia hidup, ya kan. Jadi sampai di sini, Tuhan Yesus berkati.